Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dari kelas 6C. Di sini saya akan melakukan konseling gizi terkait penurunan hipertensi juga penurunan berat badan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Nur Hidayah, ahli gizi yang bertugas saat ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan bisa disebutkan usianya berapa? Saya Ibu Aleta, umur saya 40 tahun. Baik. Kesini dengan rujukan dokter ya Bu ya? Ya. Kemarin saya diperiksa oleh dokter, lalu dirujuk ke sini. Dari hasil pemeriksaan dokter ternyata saya punya penyakit darah tinggi sama overweight, Mbak. Oh iya, maaf sebelumnya. Boleh saya lihat hasil pemeriksaannya? Oh ini boleh, silakan. Iya. Dari hasil pemeriksaan memang Ibu mempunyai hipertensi yang tinggi atau tekanan darah tinggi yang cukup tinggi ya Bu ya. Iya. Dan juga mempunyai berat badan berlebih. Jadi di sini kita akan mendiskusikan langkah-langkah mengatasi tekanan darah tinggi dan cara menurunkan berat badan Ibu agar kembali ideal ya Bu ya. Ibu nanti di sini jawab pertanyaan saya dengan sejujur-jujurnya ya Bu ya. Ya. Anggap saja saya seperti teman sendiri, tenang dan rileks ya Bu ya. Jadi sebelum kesini, apakah Ibu sudah mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu? Sudah Mbak, kemarin berat badan saya 75 kg, tinggi Ya. badan saya 158 kg. 158 kg. Baik Ibu boleh ceritakan pekerjaan keseharian Ibu? Saya ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga biasa ya Bu ya. Ya. Ibu Aleta pernah punya riwayat penyakit sebelumnya? Tidak pernah Mbak, tapi saya tidak pernah olahraga. Jarang berolahraga ya Bu ya? Ya. Berarti apakah keluarga Ibu yang lain, apa orang tua, saudara pernah mengalami tekanan darah tinggi juga? Ada ayah saya. Apakah hal itu juga menurun kepada saya? Jadi orang tua bisa menurunkan tekanan darah tinggi Bu karena genetik ya. Tapi hal itu cuma salah satu faktor saja, banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya pola makan dan gaya hidup. Dari hasil pemeriksaan tadi Ibu mempunyai tekanan darah tinggi yang cukup tinggi ya, yaitu 180/100 mikrometer Hg ya Bu ya. Ya. Dan juga menunjukkan bahwa Ibu mempunyai berat badan yang berlebih ya Bu, atau overweight ya. Apakah Ibu boleh ceritakan kebiasaan Ibu sehari-hari seperti apa? Saya makan teratur Mbak, seperti biasanya ya nasi, tempe tahu, sekali-sekali gorengan sambal ikan teri, dan juga saya sering mengonsumsi minuman manis. Tapi saya tidak suka mengonsumsi buah Mbak, jadi saya jarang makan buah. Jarang makan buah dan juga jarang makan sayur ya Bu ya? Iya. Ibu tadi menyebutkan kalau Ibu suka mengkonsumsi sambal ikan teri ya Bu ya? Ya. Kalau boleh tahu seberapa sering Ibu mengkonsumsi ya? Saya konsumsi sambal teri 3 kali dalam sehari, waktu makan pagi, siang, dan sore. Cukup sering ya Bu ya? Kalau gorengannya sendiri Bu? Gorengan sendiri saya bisa menghabiskan 5-6 buah ya. Banyak ya Bu ya. Jadi di sini saya ada foto makanan Bu. Ibu bisa lihat dan tunjukkan kepada saya. Kira-kira Ibu makan itu seberapa banyak Bu? Ibu, ini ada gambar nasi, bisa pilih yang mana ya Bu ya? Yang atas, bawah, atau sebelah kanan sini? Ini. Oh yang ini ya Bu ya. Ya. Ini sekitar 100 gram ya Bu ya dalam setiap makan ya Bu ya. Ya. Oh ya Bu, kemudian untuk sayurnya Bu? Saya sering masak sayur lodeh, kangkung, orak-arik tempe tahu, sambal ikan teri, namun saya tetap paling suka sama sambal teri. Oh, sambal teri ya Bu ya. Ya. Kalau dari hasil diskusi kita ya Bu ya, pembicaraan yang panjang tadi ya Bu, saya menyimpulkan kalau
status gizi ibu ini tergolong memang benar overweight ya bu ya, berat badan berlebih ya. Juga ibu mempunyai hipertensi yang cukup tinggi ya, yaitu 180 per 100 mmHg ya bu ya, yang normalnya itu 120 per 100 ya bu ya. Oh ya ibu ini. Oh iya mbak, apakah gara-gara pola makan saya yang begitu ya mbak? Iya sepertinya iya bu, ditinjau dari kebiasaan ibu yang sering kurang makan buah, terus sering makan gorengan, juga minum minuman manis seperti itu bu. Biasanya untuk pasien yang mempunyai terus makan makanan yang itu sambal teri bu, itu mempunyai kandungan garam atau natrium yang cukup tinggi ya bu ya. Untuk pasien yang mempunyai tekanan darah tinggi harus membatasi konsumsi makan makanan seperti itu bu. Jadi kalau bisa ibu pelan-pelan dan berusaha untuk mengurangi makan sambal teri ya bu ya. Begitu ya mbak, jadi saya harus bagaimana dong mbak? Jadi ini saya juga ada leaflet nih bu. Leaflet ini buku panduan. Ini buku panduan tentang hipertensi sama cara menurunkan berat badan ya bu ya, biar ideal nanti. Kemudian ada daftar bahan penuka dari leaflet ini juga bu. Nanti bisa dibawa pulang dan diterapkan di rumah ya bu ya. Sebelumnya nanti saya jelasin terlebih dahulu ya diet hipertensi dan kelebihan berat badan ibu yang ibu jalani. Sebetulnya prinsipnya adalah menerapkan gizi yang seimbang bu, seperti itu. Iya mbak, baik. Ini ya bu ya, dibawa pulang nanti. Nah, untuk diet hipertensi ini yang ibu harus batasi adalah garam dan natrium bu. Contohnya tadi sambal ikan teri itu. Oh jadi saya nggak boleh makan makanan yang bergaram sama nggak boleh makan sambal ikan teri mbak? Oh bukan begitu bu maksudnya bu, bukan tidak boleh makan garam dan sambal ikan teri. Diperbolehkan namun dikurangi konsumsinya, yaitu dalam sehari itu 2-3 gram garam bu. Cukup sedikit ya bu ya. Sedikit sekali ya mbak. Lalu untuk dia penurunan berat badannya bagaimana dong? Jadi di sini kan ibu mempunyai berat badan yang berlebih. Mungkin itu salah satu faktornya, itu ibu sering makan makanan gorengan, juga mengkonsumsi minuman manis. Nah, alangkah lebih baiknya ibu menghindari konsumsi gorengan, juga mengganti minuman manis itu dengan memperbanyak air putih. Minimal itu 2 liter per hari bu. Baik mbak, saya akan mencoba mengurangi mengkonsumsi makanan tersebut. Lalu bagaimana cara memasak dengan rendah garam ya mbak? Kan saya masih tinggal dengan anak saya dan suami. Jadi di sini saya menawarkan solusinya ya bu. Yang pertama, ibu bisa memasak secara terpisah. Jadi ibu bisa masak punya ibu sendiri, lalu ibu masak punya untuk keluarga. Lalu yang kedua, ibu bisa masak porsi seperti biasa, lalu ibu bumbui terlebih dahulu punya ibu. Setelah itu ibu bumbui untuk keluarga bu, begitu bu. Jadi keluarga tetap bisa merasakan masakan yang seperti biasanya ibu masak. Apakah metode seperti itu bisa dilakukan ibu ya? Mungkin ya mbak, nanti saya coba. Katanya saya harus mengurangi sambal ikan teri. Terus bagaimana dengan lauk saya mbak? Untuk lauk pauk sebisa mungkin ibu usahakan dari bahan makanan segar bu dan alami. Misal dari lauk nabati itu ada tempe sama tahu. Untuk hewaninya itu bisa ibu ganti dengan telur atau dengan daging ayam, daging sapi bu. Intinya bukan dari makanan yang diawetkan, misal makanan kaleng bu, karena makanan itu mempunyai natrium yang tinggi ya. Di samping itu juga ibu harus meningkatkan konsumsi buah dan sayur bu, agar mendukung pengendalian tekanan darah tinggi ibu dan juga berat badan ibu. Nah, dalam satu sekali makan juga dianjurkan makan sayur itu minimal 1 porsi sayur bu. Jadi dalam sehari biasanya kan ibu makan 3 kali. Nah, berarti ibu harus makan 3 kali sayur dalam 1 porsi makan bu. Di samping itu juga harus berolahraga agar berat badan menjadi ideal.
Saya harus berolahraga seperti apa ya Mbak aktivitas yang saya turun? Mungkin ibu bisa jogging, lari-lari kecil gitu bu di luar rumah, atau bisa bersepeda, atau bisa melakukan yoga bu, atau yang olahraga yang ibu sukai bu. Baik Mbak. Lalu maksud jadi satu porsi itu gimana ya Mbak? Misal ibu masak satu porsi bayam. Nah, bayam itu direbus lalu dimasukkan ke dalam gelas belimbing. Ibu tahu kan gelas belimbing yang biasanya ada di rumah yang kecil bening itu bu. Nah, satu porsi sayuran itu 1 gelas penuh bayam tadi bu. Untuk buahnya coba ibu mencari buah-buahan yang ibu sukai biar pengendalian berat badan lebih optimal ya bu ya. Wah banyak juga ya Mbak ya. Iya. Dulu saya senang makan sayur, tapi semakin tua semakin nggak suka makan sayur dan sayur. Jadi ibu misal nggak suka, ibu coba cari makanan yang misalnya ibu paling sukai, sayuran yang paling ibu sukai bu, biar ada sedikit sayur yang masuk ke tubuh ibu gitu. Iya Mbak, akan saya coba nanti. Baik ibu, tadi saya sudah kasih leaflet ke ibu ya. Boleh dibuka bu, nanti saya kasih tahu bagaimana cara menggunakannya. Ini dijelaskan ya bu ya. Iya. Ini leaflet ini fungsinya untuk melihat suatu bahan makanan yang setara dengan bahan penukar lainnya. Kita langsung saja contohkan ke ini bu, lauk hewani ya bu ya. Biasanya kan ibu makan sambal Ikan asin. Nah, sambal ikan asin ini ada 15 gram bu beratnya. Potong kecil ya bu. Itu bisa diganti dengan daging ayam tanpa kulit. Jadi dagingnya saja bu. Itu sebanyak 1 potong, kira-kira itu sekitar 50 gram bu. Iya Mbak. Kenapa saya menyontohkan ikan asin bu? Karena ikan asin ini mengandung garam yang cukup tinggi, otomatis mengandung natrium yang tinggi juga. Tapi sebetulnya tidak hanya makanan yang asin saja yang mempunyai kandungan natrium yang tinggi. Ada bahan makanan yang tidak asin juga mengandung natrium yang tinggi. Misal tadi yang saya omongkan itu makanan kaleng, juga bumbu instan racik. Banyak juga ya Mbak ternyata. Iya bu, ada yang ingin ibu tanyakan terkait diet hipertensi, tekanan darah tinggi, juga diet tentang berat badan, penurunan berat badan yang sudah saya jelaskan. Mungkin ibu masih bingung atau boleh ditanyakan lagi bu? Saya sudah jelas Mbak. Syukurlah kalau ibu sudah jelas dan paham. Untuk mengingat kembali dari awal, bolehkah ibu mengulang poin-poin apa saja yang sudah saya tekankan dalam diskusi atau konseling hari ini, biar ibu lebih paham dan sampai di rumah ibu bisa terapkan. Boleh bu diulang bu? Yang pertama harus mengurangi sambal ikan teri, gorengan, kopi instan, lalu minum minuman manis, lalu memperbanyak konsumsi makan buah dan sayur, mengurangi konsumsi garam berlebih dalam masakan, dan bisa mengganti makanan yang punya kandungan garam yang tinggi dengan bahan yang lain. Berolahraga misalnya jogging atau bersepeda, juga minum air putih yang banyak. Baik bu, betul sekali. Dengan penjelasan poin-poin ibu itu sudah sangat lengkap dan sudah memperhatikan kalau ibu sudah sangat paham. Jadi saya harap dengan penjelasan ini ibu lebih termotivasi untuk menurunkan tekanan hipertensi, juga menurunkan berat badan agar menjadi lebih ideal. Iya Mbak. Untuk asupan minuman air mineralnya sendiri ya bu, itu minimal kebutuhan cairan minimal minum air putih sebanyak 8 gelas sehari agar peredaran darah ibu semakin lancar, juga mendukung diet
hipertensi juga penurunan berat badan ibu. Oke, baik Mbak. Eh, untuk konseling hari ini kiranya sudah cukup sekian ya Bu ya. Untuk 2 minggu lagi, bagaimana kalau kita melakukan konseling lagi untuk mendiskusikan kira-kira ibu mengalami hambatan apa selama 2 minggu terakhir, agar kita bisa mencari solusinya sama-sama ya Bu ya. Iya Mbak, nanti saya akan usahakan. Baik Ibu, apabila ada salah kata, saya ucapkan minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dan sampaikan bisa diterapkan dengan baik ya Bu ya di rumah ya Bu, agar diet Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya, makasih Mbak. Ya, mari.